tangisan yang menggetarkan propam. Sah-sah saja kalau publik terhenyak karena air mata kekasih Amar Zoni yang biasanya manis di medsos kali ini berubah jadi senjata legal. Di hadapan kamera dan puluhan wartawan yang bahkan lupa menyalakan mic-nya, tangis kekasih Amar melegak ketika ia menyerahkan sejumlah bukti mengejutkan ke propam. Bukan bukti kwitansi belanja bulanan sobat netizen, tapi file ancaman serius yang katanya bikin mentalnya rontok seperti dompet tanggal tua. Dengan nada bergetar dan wajah yang tak kalah dramatis dari sinetron primetime, ia bilang bahwa keselamatan orang-orang terdekatnya sedang dipertaruhkan. Warganet pun langsung mengendus aroma konspirasi. Siapa yang mengancam? Ada siapa di balik layar drama ini? Dan kenapa wajah mantan malah muncul di pencarian trending? Eits, sabar dulu, karena laporan ini bukan isapan jempol belaka. Buktinya sampai dikawal petugas lengkap dengan map merah yang katanya lebih misterius dari rahasia dapur rumah tangga. Kalau kamu pikir ini cuma drama sensasional, tunggu dulu, karena yang dilaporkan bukan sembarang tukang parkir, tapi sosok dengan pengaruh besar. Yuk lanjut, karena ini baru pembuka. Siapkan cemilan dan tisu karena isi laporan kekasih Amar ke propam bukan kaleng-kaleng bro. Di dalamnya terdapat rangkaian bukti yang bikin bulu kuduk berdiri dan pulsa langsung hilang sinyal. Mulai dari rekaman suara bernada intimidatif, pesan ancaman via chat yang lebih panjang dari curhatan mantan, hingga potongan video yang bikin netizen mikir, ini ancaman beneran atau trailer film? Semua itu diserahkan langsung dengan wajah tegang dan air mata berlinang seperti scene klimaks sinetron episode 999. Tak hanya itu, menurut sumber terpercaya yang lebih update dari tukang gosip komplek, bukti-bukti ini sudah dikompilasi rapi dalam flash disk berlabel rahasia negara. Waduh, serius amat. Netizen pun mulai berspekulasi, siapa pelaku di balik layar yang merasa terancam dengan kebebasan Amar, dan kenapa suara di rekaman itu kayak suara bos pulsa yang ditagih utang. Semua terasa makin rumit, tapi satu hal yang pasti, kekasih Amar tak main-main, dan kalau ancamannya sudah sampai tahap dilaporkan, bisa jadi ada yang kelabakan cari alasan di balik layar. Wah, drama ini lebih panjang dari kredit sinetron jam 7 malam. Nah, ini dia bagian yang bikin dahi netizen mengerut lebih keras dari iklan anti keriput. Siapa sebenarnya sosok yang mengancam? Menurut rumor yang beredar di jalur WG emak-emak investigasi, sosok ini bukan orang biasa. Diduga punya pengaruh, punya kuasa, dan mungkin juga punya kartu member gym bareng pejabat. Beberapa sumber menyebut sosok ini pernah dekat dengan lingkaran Amar Zoni dan kekasihnya, tapi hubungan mereka berakhir dengan konflik tak terselesaikan, lebih panas dari grup keluarga yang ribut gara-gara siapa bawa rendang saat lebaran. Yang bikin makin seru, nama ini sempat muncul di acara TV sebagai bintang tamu, tapi kini malah diduga sebagai dalang di balik ketegangan. Waduh, mungkinkah ada permainan kekuasaan atau ini hanya salah paham ala sinetron yang salah kirim surat cinta? Semua jadi teka-teki. Yang jelas, kekasih Amar menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi risiko besar hanya demi keadilan. Salut ya Mbak. Tapi kita tunggu siapa yang akan buka suara duluan, yang melapor atau yang dilaporin. Setelah laporan resmi masuk ke propam, media sosial langsung berubah jadi arena debat gladiator digital. Tagar-tagar seperti hashtag Amar dijebak, propam gerak dong, dan kekasih strong muncul berjejer di trending, bersaing ketat dengan gosip artis yang lupa bawa charger. Netizen terbagi jadi dua kubu, tim simpati yang percaya penuh pada air mata kekasih Amar dan tim skeptis yang curiga ini cuma strategi drama baru.
Ada yang sampai bikin thread 17 halaman lengkap dengan teori konspirasi ala detektif pensiun. Ada juga yang nyinyir bilang, paling-paling bentar lagi muncul klarifikasi pakai baju putih di IG. Bahkan akun-akun meme mulai membuat parodi laporan Propam dengan suara Google Translate. Duh, netizen ada-ada aja. Tapi di balik semua kekocakan dunia maya, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut rasa keadilan dan dugaan ancaman yang nyata. Walau netizen kadang lebay, mereka juga punya insting kuat soal ketidakberesan. Dan kalau sudah begini, tinggal tunggu siapa yang unfollow duluan, Propam atau si pelaku misterius. Di balik jeru-jerutan yang dinginnya lebih kejam dari mantan yang ghosting, Amar Zoni justru jadi pusat perbincangan di luar sana. Meski secara fisik terkurung, namanya tetap berkeliaran bebas di timeline netizen, bahkan lebih aktif daripada akun gosip. Pertanyaannya, apakah Amar tahu soal laporan kekasihnya ke Propam? Apakah ia diberi akses komunikasi atau justru dijaga ketat seperti nasi goreng di kulkas kos? Beberapa sumber dalam yang lebih misterius dari Intel Bakso Keliling menyebut bahwa Amar diberitahu mengenai laporan tersebut lewat pengacara. Namun, tak sedikit juga yang meyakini bahwa Amar masih dalam kondisi sunyi senyap, alias belum tahu bahwa dunia luar sedang heboh. Wah, kalau tahu, bisa jadi Amar langsung copot sandal buat nulis surat terbuka. Di tengah misteri ini, satu hal yang bikin netizen gregetan adalah ketidakhadiran klarifikasi resmi dari Amar sendiri. Biasanya, satu status IG story aja bisa bikin heboh, tapi sekarang sepi kayak chat grup yang isinya cuma admin. Lantas, apakah Amar akan angkat suara atau semua akan dibungkam oleh sistem? Kita tunggu sambil nyemil biskuit, sobat penasaran. Ternyata, konflik yang menyeret nama kekasih Amar ini bukanlah drama baru keluar dari Oven Gossip. Dari penelusuran jejak digital netizen investigatif yang lebih cekatan dari FBI palsu di TikTok, muncul fakta mengejutkan. Kasus ini adalah kelanjutan dari ketegangan lama yang pernah terjadi antara Amar, sang kekasih, dan seorang tokoh misterius yang kini lagi-lagi jadi pusat perhatian. Dalam beberapa potongan percakapan lama dan unggahan throwback yang ajaibnya muncul kembali di saat krusial, publik mulai menyusun kepingan puzzle. Ada yang bilang ini semua berawal dari konflik soal bisnis endorse. Ada juga yang menyebutkan adanya kisah cinta segitiga yang tak terselesaikan. Duh, macam FTV tengah malam. Bahkan, ada akun gosip yang mengklaim dapat bukti chat jadul yang di-screenshot tahun 2022, tapi entah kenapa baru bocor sekarang. Aneh, jelas, dramatis, pasti. Tapi, yang bikin makin menarik adalah bagaimana semua pihak mendadak diam seribu bahasa, seolah takut menyalakan api di tumpukan bensin. Netizen sih udah siap popcorn, tinggal tunggu siapa yang pertama keceplosan di podcast. Setelah laporan resmi diterima, kini sorotan publik tertuju pada satu lembaga yang biasanya tidak terlalu aktif di trending topik, Propam. Pertanyaan besarnya, apakah mereka akan bergerak cepat seperti tukang cilok pas ditanya ada level pedas, atau malah gerak di tempat seperti modem lemot? Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang memuaskan rasa penasaran publik. Beberapa netizen bahkan bikin polling. Menurut kamu, Propam akan A. Bertindak, B. benmong, C. Bikin press release sambil ngopi. Hasilnya, jawaban paling banyak adalah D. Semua di atas tidak terjadi. Hehe, netizen emang jahat tapi jujur. Sumber dalam menyebutkan bahwa pihak Propam sedang memeriksa bukti yang diajukan dengan hati-hati. Tapi, publik bertanya-tanya, apakah butuh waktu selama itu untuk memutar file rekaman dan buka chat WhatsApp? Kecuali filenya dikunci pakai password mantan yang belum move on sih. Dengan tekanan publik yang makin membara, Propam seolah berjalan di atas tali tipis. Kalau terlalu cepat bisa dianggap gegabah, kalau kelamaan bisa dikira pura-pura sibuk. Maka dari itu, semua mata kini tertuju pada langkah mereka. Gerak dong!
Nah, ini dia bumbu yang bikin kuah drama makin gurih. Munculnya nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kisruh ancaman ini. Dari selebriti papan atas hingga tokoh publik yang biasanya cuma muncul saat pemilu, semua ikut terseret dalam teori konspirasi ala netizen. Bahkan, ada satu nama yang disebut-sebut punya hubungan dekat dengan oknum pelaku ancaman. Katanya sih pernah satu grup nasyid bareng waktu SMA. Duh, itu data dari mana netizen? Parah banget investigasimu. Tapi yang jelas, spekulasi soal keterlibatan tokoh terkenal ini membuat kasus makin sulit dibedakan. Mana kenyataan, mana sensasi. Ada yang bilang ini hanya pengalihan isu, sementara lainnya yakin betul bahwa kasus ini sedang ditutupi oleh kekuatan besar. Entah benar atau tidak, tapi melihat reaksi beberapa nama besar yang mendadak mengunci akun atau mendadak umroh, netizen jadi curiga. Loh, kok pas rame malah liburan? Dan seperti biasa, publik sudah siapkan popcorn rasa penasaran. Kalau benar terbukti ada tokoh besar di balik semua ini, maka siap-siap YouTube dan podcast dibanjiri bongkar-bongkaran episode spesial. Di balik semua gemerlap sorotan media dan ledakan opini publik, ada satu hal yang sering terlupakan, kondisi mental kekasih Amar. Menurut saksi mata yang sempat melihat langsung proses pelaporan di Propam, kekasih Amar terlihat sangat terpukul, menangis, gemetar, dan sempat nyaris pingsan karena tekanan. Bukan pingsan karena lihat mantan jalan sama orang lain ya, tapi karena beban mental yang benar-benar berat. Dalam pernyataan singkat ke media, ia menyebut bahwa ini adalah keputusan tersulit dalam hidupnya. Bayangkan saja, menyimpan ancaman selama berbulan-bulan, takut bicara, lalu akhirnya meledak di hadapan aparat. Nggak heran kalau emosinya pecah seperti gorengan ditetesin air. Psikolog pun angkat bicara, menyebut bahwa tindakan seperti ini adalah bentuk keberanian luar biasa dari seseorang yang selama ini memilih diam demi menjaga martabat. Tapi kini, ia merasa waktunya sudah tiba. Dan disinilah kita sebagai publik juga harus waras. Jangan hanya konsumsi drama, tapi pahami tekanan mental yang terjadi. Ingat, hati orang nggak kayak adonan cilok, bisa dibentuk seenaknya. Kini semuanya bergantung pada satu pertanyaan pamungkas yang bikin netizen gak bisa tidur nyenyak. Akankah kebenaran akhirnya terungkap, ataukah semua ini hanya akan jadi episode viral sementara yang dilupakan seminggu kemudian seperti meme yang basi? Dengan laporan yang sudah masuk ke Propam, bukti-bukti yang katanya menggelegar, dan reaksi publik yang luar biasa, rasanya bola panas ada di tangan pihak berwenang. Tapi sayangnya, sejarah di negeri plus 62 sering menunjukkan bahwa bola panas justru dilempar ke tribun penonton. Apakah akan ada penangkapan, klarifikasi, atau malah muncul sinetron baru berjudul Di Balik Jeruji Cinta dan Bukti Ancaman? Yang pasti, publik nggak sabar ingin tahu siapa sebenarnya dalang di balik drama ini. Satu hal yang jelas, kisah ini belum tamat. Justru ini mungkin baru permulaan. Jadi, tetaplah update. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar pendapatmu. Karena siapa tahu komentar kamu yang nanti jadi bahan berita. Ya kan? Siapa cepat dia viral, siapa diam dia dituduh.